Wa minas sunani al-muqaddimati mi'anid dukhuli fi shalah al-adhanu wal iqamah. Dan termasuk sunat yang mendahului pelaksanaan sholat. Dukhuli masuk, maksudnya melaksanakan. Yang mendahului masuknya sholat, yaitu adzan dan iqamat. Fasunnatani limaktubati dzakarin wa in balaghuha adzanu ghairihi. Disunatkan adzan dan qomat itu untuk sholat wajibnya lelaki, meskipun dari situ terdengar adzan orang lain. Jadi setiap mau sholat itu sunatnya adzan dan qomat, meskipun sholat sendiri. Kalau qomat itu pendek, kadang-kadang kita mendengar maghrib isya itu dari masjid agak jauh itu, qomatnya kok panjang banget ya, kayak lagune adzan itu tidak tepat. Adzan itu panjang, ora kok panjang, maksudnya membacanya itu Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh, semakin panjang semakin baik. Kalau qomat itu pendek, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu alla ilaha illallah. Ini ada yang qomat panjang sekali. Allahu Akbar. Kok ngerti-ngerti? Qad qomati shalah, berarti qomat dipanjang-panjang kayak itu salah itu. Kamu jangan tiru-tiru dia, biarin aja sampai mati begitu, nggak apa-apa. Oh yo wagu tuh ketok bodoh. Karena kalau bodoh jangan ditampak-tampakkan, ada. Jadi kita pinter menang lah ya. Mesam-mesem gitu. Kan kita pinter. Bodoh kok kan ngomong kayak ketahuan tuh. Jadi sunat adzan dan qomat. Wa iqamatun limra'atin, dan untuk perempuan disunatkannya hanya qomat. Jadi kalau sholat sendiri itu qomat. Qomatnya ya pelan-pelan. Kalau sholat sendiri ya nggak usah pakai keras. Nah, adzan itu sunatnya memang keras. Qomat itu sunatnya lirih. Adzan itu panjang dan keras karena memanggil. Qomat itu pendek-pendek dan pelan. Wa yujibu sami'uhuma walau talian wa mutawaddi'an, dan disunatkan bagi orang yang mendengar adzan meskipun dia dalam keadaan membaca Quran atau berwudu untuk menjawab adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jawabnya kan itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, sallallahu alaihi wasallam. Wa yuhawqilu wa yusaddiqu in haingala wa sawaba. Dan membaca hauqalah dan membaca sodakta. Kalau yang adzan itu membaca hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, la haula wala quwwata illa billah, sampai al-aliyyil azim, la haula wala quwwata illa billahil azim, hayya 'alal falah, la haula wala quwwata illa billahil azim, hayya 'alas shalah, ha as-shalah, tak marbutah diwaca ha. Hayya 'alal falah, ha. Jadi wale-wale hayya 'alas shalah, ha. Hayya 'alal falah, ha. Ya rapi nak. Kecedet mana. Dan membaca sodakta wabararta wa anangala dzalika minasyahidin, ketika muadzin membaca as-salatu khairum minan naum. Sodakta wa bararta wa anala dzalika minasyahidin. Itu sunat.
As-salatu khairum minan naum itu kan di zaman Sayyidina Umar. Zaman Sayyidina Umar adanya kalau subuh ditambah as-salatu khairum minan naum. Sebelumnya enggak pakai. Itu istiadatnya Sayyidina Umar. Sodakta, engkau benar wahai tukang adzan. Wa bararta, dan engkau sudah bebas, sudah melaksanakan ajakan untuk sholat. Wa ana ala dzalika minasyahidin, dan saya bersaksi atas hal itu bahwa kamu sudah mengajak sholat. Sodakta wa bararta wa ana ala dzalika minasyahidin. As-salatu khairum minan naum, naume pendek ya. As-salatu khairum minan naum, nek Mas Kawi itu. As-salatu khairum minan naum, wah ngorok kabeh. Naum. As-salatu, salat lebih baik daripada tidur. Naume pendek aja daripada tidur. Sunatnya begitu wangune itu. Ya tok dawak-dawak ke ya ora apa naum. Dengar mahana toh. Orang tidak mendengar as-sholahnya tapi malah naumnya toh. Jadi malah kaya menyuruh tidur. Wah. Wa yaqulu ba'dahuma, dan setelah selesai itu adzan dan qomat ya. Maksudnya setelah adzan ya, membaca doa adzan itu yang biasa kita baca ini, contohnya Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wa salatil qa'imah. Ya Allah, limpahkanlah salawat dan salam kepada baginda Nabi. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah, wahai Allah, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna ini. Panggilan sholat itu panggilan yang sempurna. Wassalatil qa'imah, dan yang memiliki sholat yang ditegakkan. Ati, biasanya kan pakai Sayyidina. Ati Muhammadanil wasilah wal fadilah, berikanlah kepada baginda Nabi wasilah dan fadilah. Wabasu maqamam mahmuda, dan bangkitkanlah beliau di hari kiamat di tempat yang terpuji. Alladzi wa'adtah, yang telah engkau janjikan untuknya. Doa ini ya saksi saja, kita bersaksi karena Tuhan sudah memberikan itu. Tuhan memberikan wasilah, fadilah, maqam yang mahmuda pada Nabi. Kita berdoa sebagai persaksian. Inna kala tukhliful mi'ad, sungguh engkau tambahi, biasanya kan gitu. Kalau guru sekumpul tambah lagi mendoakan orang tua, Allahumma firli wal walidayya, Allahumma firli wal walidayya sampai 5 kali. Terus warhamhuma kama rabbayani shaghira. Terus mendoakan anak, Allahumma barik li fi dzurriyyati, ya Allah berkailah keturunanku. Wala tadurrahum, dan janganlah engkau celakakan mereka. Warzuqni birrahum, dan anugerahilah aku kebaikan mereka. Ya apa? Allahumma barik li fi dzurriyyati wa la tadurrahum warzuqni birrahum. Terus apa? Wes ya. Membaca sholawat, tambah begitu baik. Doa-doa yang lain-lain boleh baik. Ya Allah, laris baratan, karena ada hadis toh yang di antara adzan dan qomat itu kalau berdoa mustajab. Ya Allah pintar, ya Allah, maksudnya kamu pengen pintar. Membaca doa Allahumma kitra kitri juga boleh. Boleh, apa boleh. Meskipun kita sedang tidak di dalam masjid atau mungkin lagi di jalan kemarin, kita berdoa. 5 ra'a asy-syaikhanu, sebagaimana diriwayatkan oleh
Asy-Syaikhan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Idza hadaratis shalah falyu'adzin lakum ahadukum. Ketika telah datang salat, telah datang waktunya salat, seyogianya salah seorang di antara kalian adzan. Dipilih yang suaranya bagus. Wa Ibnu Najjar dengan Abi Hurairah. Ibnu Najjar meriwayatkan dari Hurairah. Salasun law ya'lamun nasu ma fihinna ma ukhidha illa bisah matin khirsan ala ma fihinna minal khair wal barakah. Ada 3 hal, kalau manusia itu tahu apa yang ada di dalam 3 hal itu, maka 3 hal itu tidak akan diambil kecuali dengan diundi, karena semua orang kepingin melakukan, karena melihat apa yang ada di dalam kebaikan dan barokah di dalam 3 hal itu. At-ta'dinu bis shalah, nomor 1 yaitu adzan untuk sholat. Kalau orang tahu pahalanya, kebaikannya, keberkahannya, rebutan untuk adzan sholat. Watahjiru bil jamaah, dan tahjir bersegera sholat jamaah, bersegera datang ke tempat sholat jamaah. Bisa juga diartikan pagi-pagi jamaah itu sholat subuh berjamaah, sholat, lebih tepatnya sholat subuh berjamaah, segera kalau mendengar adzan sholat subuh. Wassalatu fi awalis sufuf, dan sholat di saf awal, di saf depan. Kalau tahu pahala dan barokahnya, pahala itu kan untuk akhirat, barokah itu untuk dunia. Berarti ini adzan, pengen suka kerap adzan. Adzan. Lama-lama sugih lah, kok pas adzan kok tetap kere ya, lah besok sugihnya. Wa Ibnu Abi Syaibah wal Baihaqi ngan Salman al-Farisi. Ibnu Abi Syaibah ya, Imam Baik dan Imam Baihaqi meriwayatkan dari Salman al-Farisi. Mauqufan, dengan hadis mauquf disandarkan perkataan periwayat hadis, tapi disandarkan itu sebagai sabda Nabi. Qala Salman mengatakan, Salman al-Farisi, Salman dari Persia. Persia itu Iran, Irak, mana-mana ya, sekitar situ ya. Idza kana ar-rajulu fi ardin fa aqama shalah shalla khalfahu malakani. Ketika seseorang itu di bumi, di tanah, di bumi, kemudian dia sholat, maka di belakangnya ada 2 malaikat yang ikut sholat. 2 malaikat ikut sholat. Jadi kamu sholat sendiri, itu ada 2 malaikat yang ikut sholat. Fa idza adzana wa aqama shalla khalfahu minal malaikah ma la yura tarfahu. Ketika sebelum sholat itu adzan dulu dan qomat dulu, maka di belakang, berarti kan jamaah, di belakang orang itu ada banyak malaikat yang tidak bisa dilihat lagi ujungnya barisan malaikat, saking banyaknya. Jadi kalau sholat jamaah itu di belakangnya itu jutaan malaikat ikut sholat. Yarkanguna bi rukungihi wa yasjuduna bi sujudihi wa yu'minuna ala dungai. Para malaikat ikut ruku, ikut sujud, dan ikut mengamini doa-doa orang yang sholat itu. Dan qomat, malaikat datang semua, nggak bisa dihitung jumlahnya.
Karena kamu kalau sholat itu kadang-kadang kan saat jamaah nek ngantuk kan digawe kaget toh. Mungkin malaikat tuh yang bikin kaget. Nek mungkin ya jim atau nek malaikat salat ora gawe kaget ya wong khusuk toh. Malaikate khusuk, dhewe salat ra khusuk. Malaikate karepe le salat tenanan, nek dhewe salat cepet. Malaikate kepontal-pontal mana toh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makanya ucapkan salam kan kemarin tuh niatnya kan mengucapkan siapa saja yang di belakang termasuk malaikat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Modar ya. Pontal-pontal toh. Mulai salah cepet banget ya. Para malaikat keplak ganti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Ahmadu wa Muslimun. Imam Ahmad dan Imam Muslim meriwayatkan idza sami'tum al-mu'adzina faqulu mislama yaqulu. Ketika kalian mendengar orang adzan, maka ucapkan seperti yang diucapkan muadzin itu. Summa sallu alayya. Kemudian bacalah salawat untukku, untuk Nabi. Fa innahu man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha ngasron. Sebab siapa yang membaca salawat untukku, untuk Nabi, Allah melimpahkan 10 salawat untuknya. Salawat Allah kena cara Habib Umar Al-Hafidh itu sekali salawat Allah saja lebih baik dari ibadahnya semua manusia dari Nabi Adam sampai akhir zaman. Nah, ibadahnya manusia itu ya perbuatan manusia ada. Kalau salawat dari Allah kan Allah yang berbuat. Padahal Allah Maha. Habib Umar Al-Hafidh menjelaskan. Siapa yang baca salat untukku, untuk Nabi, sekali saja Allah melimpahkan salawat kepadanya 10 kali. Summa salullaha ilal wasilah. Kemudian summa salullaha ilayya al wasilah. Fa inna manzilatan fil jannah la tambaghi illa li 'abdin min ibadillah. Wa arju an akuna ana huwa. Faman sa'ala ilayya al-wasilah halat alaihi syafa'ah. Kemudian setelah itu kalian mintalah kepada Allah wasilah untukku, untuk Nabi. Wasilah itu adalah satu tempat di surga yang tidak seyogianya ditempati kecuali untuk seorang hamba di antara hamba-hamba Allah. Hanya seorang hamba. Dan aku, kata Nabi, aku berharap akulah yang mendapatkan wasilah itu. Aku berharap akulah yang mendapat wasilah itu. Ini kalimat Nabi itu tawadhu. Nabi itu sudah mendapat itu. Nabi itu tawadhu, enggak gaya, enggak berlagak. Aku berharap itu wasilah itu untukku. Padahal itu wasilah itu memang untuk Nabi kan itu. Jadi rendah hati gitu. Tidak umum. Siapa yang memintakan wasilah untukku, maka dia mendapatkan syafaat. Nah, Rasulullah merendah apa itu? Tawadhu. Wasilah itu sudah diberikan Allah kepada Nabi pasti. Nah, Nabi ngajari tawadhu, sikap tawadhu. Kalian mintakanlah kepada Allah wasilah agar diberikan kepadaku. Wasilah itu satu tempat di surga yang cuma ditempati satu orang di antara hamba Allah. Aku kepengen itu yang nempati aku, maka mintakan untukku ya. Siapa yang memintakan untukku, nanti aku kasih syafaat. Padahal Nabi sudah dapat semua itu. Maksudnya Nabi itu selalu rendah hati, nah kita juga harus rendah hati karena kita ngaku umatnya, kan, umatnya. Bukan wasilah itu satu tempat yang bagus dan itu cuma untukku, enggak. Nabi itu enggak begitu. Padahal itu jelas untuk Nabi itu.
Jangan salah paham, Nabi ternyata minta tolong kepada kita ya, minta didoakan. Loh enggak, ini kalimat rendah hati. Enggak kamu doakan, enggak ada yang mendoakan, ya tetap wasilah itu sudah ditetapkan Allah untuk Nabi kok. Memotivasi dengan rendah hati dan Nabi itu. Jangan salah paham ya, seolah-olah Nabi butuh. Enggak, Nabi enggak pernah butuh. Butuhnya hanya kepada Allah dan sudah diberikan semuanya. Waruya man takallama fi waqtil adzan khifa alaihi zawalul iman. Ada yang mengatakan, ada pendapat lemah wang. Siapa yang berkata-kata ketika adzan tidak menghormati adzan, dikhawatirkan hilang imannya. Ada orang adzan kok ngomong ya kowe. Dikhawatirkan hilang imannya. Maksudnya iki, jangan-jangan dia memang sudah tidak beriman. Ini tuh, karena sudah enggak memperhatikan adzan. Biasanya dulu iman terus hilang imannya. Dulu ketika beriman mendengar adzan ya, oh ini adzanan. Perhatikan. Setelah hilang imannya kan enggak peduli. Karena logikanya begitu. Wal irtida'u wal irtida'u wa ta'amumu wal istiyaku mindal qiyam ila shalah. Disunatkan memakai selendang di pundak. Kalau kita nggak pakai baju, cuma sarungan rok, pakai celana tok, disunatkan ini pakai selendang. Sudah pakai baju, pakai selendang juga bagus, sempurna. Selendangnya tumpuk 8 kaboten. Dan memakai serban itu kain yang dililitkan di kepala, kain dililitkan. Dan siwak, gosok gigi ketika akan melaksanakan sholat. Selendang, serban, sebelumnya gosok gigi. Gosok gigi itu salah satu bentuk dari bersiwak. Siwak itu kan membersihkan gigi, bisa juga dengan nih kan atau dengan kain ya bisa. Pakai bajunya putih, badule kuning, bajumu jadi pakai kayu siwak itu, ini misalnya kayu, ini kayu ditutupi dulu. Nanti kayak menjadi kuas ya. Nanti cuci. Kalau gigimu gigi baja ya enggak usah di ini ya enggak apa-apa. Klotak boleh. Kayu siwak itu kan mengandung getah yang membuat bau mulut itu jadi harum atau agak pedes-pedes piye kan itu. Terutama kalau masih basah, kalau udah kering ya pokoknya jadi areng ya. Kayu siwak wis diobong nggo siwakan, namanya untumu ireng ngono. Gitu ya. Bagus tuh sering. Aku terlanjur tidak selalu sering siwakan, jadi giginya kurang bagus. Nek sering siwakan apa kayu siwak yang segini apa yang basah. Sering di mana-mana bawa itu. Bagus. 5 rawa as-syekhanu, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, la yusalliyanna ahadukum fis saubi al-wahidi laisa ala ngatikihi minhu syai'un. Janganlah salah seorang di antara kalian itu sholat dengan hanya satu kain saja, sedang di pundaknya tidak ada sesuatu apapun. Satu kain itu maksudnya sarung saja, sini enggak ada, itu makruh ta nanti hukum. Wabnu asakira sholatu tatawungin au faridatin bingimamatin tadilu khamsan wa isrina sholatan bila ngimamatin wa jum'atan bingimamatin tadilu sab'ina jum'atan bila ngimamatin. Ibnu Asakir meriwayatkan sholat sunat atau sholat wajib dengan memakai serban itu sebanding dengan sholat 50 kali
tanpa serban. Oh, pakai serban sekali-kali diamalkan dulu kan, pada mengamalkan Pak Wan, Samo, Pak Sakur, entah biaran dong serban sing anu lho, angkatan-angkatan Peteganthropus erectus itu. Dulu kan pakai serban ya, sekarang yang muda-muda Erwin ya, biar pakai serban ya dia. Ya mengkarek gue Pak, ya sekali-sekali lah sholat pakai serban, misalnya pas Jumatan, lepas Jum'at Duror, atau pas sholat wajib. Tapi kalau pas tidak sholat nggak usah pakai serban. Maksudnya di luar sholat atau di luar Jumatan, di luar majelis maulid nggak usah pakai serban. Jangan di mana-mana pakai serban, nanti jadi kayak ngabalin. Gitu. Tuh. Sekali-sekali lah, apa nanti Jumatan pakai, nggak punya serban, ya sarung diwal-wal kan, ya boleh, memang boleh kok. Yang penting serban itu apa toh, kain yang dililitkan di kepala, nojo rafia, kain toh. Nah ini sholat wajib atau sunat itu dengan serban itu sebanding dengan 50 kali sholat tanpa serban ya. Jumatan bingi mawatan tak dulu sapina Jumatan bilang imamah. Jumatan sekali pakai serban itu sebanding dengan 70 kali Jumatan tanpa serban. Oh rito. Sekali-sekali tidak harus semua, ini kan sunat hukumnya. Ini kan semacam perumpamaan lah saking utamanya pakai serban. Imam Al-Ghazali mengatakan Jumatan itu pakai serban. Kalau misalnya panas, pas khutbah atau pas setelah sholat boleh dicopot. Ini tuh, terutama pakai serbannya itu pas sholatnya. Itu tuh. Jadi misalnya Jumatan pakai serban, panas kan, sebelum Jumatan, sebelum khutbah mulai copot dulu. Gitu. Nanti kalau mau sholat pakai, habis sholat panas banget copot lagi, nggak apa-apa kata Imam Ghazali. Saking pentingnya pakai serban. Ini pas sholat aja ya, atau pas majelis maulid. Majelis maulid pakai serban semua kan ngeri kan. Bismillahirrahmanirrahim. Wasaikhani laula an asuqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli shalah. Imam Bukhari, Imam Muslim meriwayatkan Nabi pernah bersabda, seandainya aku tidak khawatir membuat berat umatku, pastilah aku perintahkan mereka untuk bersiwak setiap mau sholat. Kalau aku nggak khawatir memberatkan, itu pasti tak suruh, karena saking pentingnya siwakan sebelum sholat. Ibnu Zanjawah wa sahal hakim salatun bisiwak afdal min sab'ina salatan bighairi siwak. Ibnu Zanjawah meriwayatkan dan Imam Hakim menetapkan ini sahih. Salat dengan siwak itu lebih utama daripada 70 kali salat tanpa siwak. Salat dengan siwakan dulu itu sebanding 70 kali deh. Gosok gigi sebelum sholat, atau minimal itu pakai kain keras kan boleh, misalnya pakai ini sebelum masuk masjid boleh, gitu. Itu sudah termasuk, sudah dihitung. Wala An-Nawawi fil Majmu', Imam Nawawi mengatakan dalam kitab Majmu', Yusanu ayat janganlah fi ngatiki sauban fa illam yajidhu janganlah hablan alaihi hatta la yakhluwa min sa'in yukrahu tarku dzalika kasfi ra'sin. Disunatkan di pundaknya itu disampirkan kain. Kalau kita tidak memakai baju, sholat tidak memakai baju, disampirkan kain. Kalau tidak ada kain ya tali disampirkan lah. Jangan sampai pundak ini kosong, nggak ada apa-apanya ketika sholat.
Kalau pundak kosong nggak ada apa-apanya, itu makruh. Seperti juga makruh tidak menutupi kepala ketika sholat. Saat itu ya pakai tutup kepala, pakai pecis, topi, belangkon. Nek belangkon udeng itu, terutama nek udeng itu benar-benar serban ya. Nek belangkon itu pecis bergambar serban kok itu ya. Kan itu kan satu aja. Antara pecisnya dan kainnya kan itu cuma satu tuh itu. Tapi nek udeng itu kan kita sendiri, pakai sendiri. Nek kuwi ya iso ya, sekalian nggak tutup udeng gitu. Mau serban itu nggak usah pakai pecis ya bisa ta. Tutupi, yang penting kepalanya tutup, satu kain, satu untuk nutup kepala, satu untuk melingkarkan kain di kepala. Bisa itu. Berarti udeng masuk ini. Bismillahirrahmanirrahim. Asalnya itu dulu kan belangkon masuk. Asalnya itu kan udeng. Udeng repot, terus udeng dicetak jadi belangkon. Nah itu. Udeng itu dari kata mudeng, faham. Belangkon dari kata blank. Kata Pak Profesor Dr. Damar Jati Supacar almarhum. Tahu nggak Mas Kiai? Dulu pakai udeng itu mudeng. Jadi orang Jawa masih paham. Lama-lama makin kesini terus ganti belangkon, makin ngebleng, nggak paham. Ini cuma istilah aja, terus ora gelem nganggo belangkon atau kalau nganggo belangkon bleng. Nggak usah gitu. Buandem kayak kowe amal niku jika belangkone gratis. Waqala Syekhuna Ibnu Hajar, guru kita Ibnu Hajar mengatakan inna ta'amuma wal istiyaka yustahabbani walau ba'da dukhuli fis sholati. Disunatkan siwakan dan serban disunatkan meskipun setelah selesai sholat. Selesai sholat itu memang disunatkan pakai serban, pakai siwakan ya, siwakan dan pakai serban itu sunat. Tapi kalau serban itu kan masalahnya sudah menjadi simbol ulama toh. Jadi makanya kalau belum ulama pakai serban ya bisa salah kan itu toh. In amkana fi'luha, kalau memang mungkin kan untuk memakai bingamalen kalilen dengan perbuatan yang sedikit, maksudnya tidak repot. Watikhadu sutratin, dan sunat juga membuat sutra aling-aling apa bahasa Indonesia, pembatas. Wa ya sakhisun sulusa dirongin wa bainama salah satu adrungin, yaitu panjangnya sesuatu yang berdiri, sakhisun, yang panjangnya itu 2/3 dhira', kira-kira 1,5 meter, dan lebarnya 3 dhira'. Seperti orang kalau mau sholat hari raya di lapangan itu kan pengimamannya kan dikasih itu tuh, kotaan itu tuh, pakai kain itu. Nah, kalau kita sholat di tempat terbuka disunatkan seperti itu. Habastul musalla fakhatu amamhi tulan, kemudian baru digelar sajadahnya, tempat sujudnya memanjang, kira-kira pas untuk sujud. Lalu digaris pakai kain. Nah, kayak bikin pengimaman ya kita enggak, jarang sekali sholat hari raya di lapangan sih ya. Ya dikira ikut organisasi itu gitu. Padahal ya nggak apa-apa sekali-sekali kita. Atau naik pas kemah itu gitu. Nah dulu sholatnya di sembarang tempat tuh, di padang pasir gitu, mana sholat gitu. Sekarang nggak bisa sembarang tempat ya. Atau misalnya
Kalau di anu itu ada kerja di mana mall apa-apa. Dan jangan sholat di tempat kerja, di sela-sela rak-rak itu dikasih batas. Sholat di bandaranya nggak ada tempat, nggak ada musolanya, nggak ada masjidnya. Ya sudah di sembarang tempat kasih pembatas, kan bisa. Sholat di atas rel kereta api, mau cari mati namanya tuh. Dikasih pembatas ya kereta lewat tabrak ada. Rel kereta api itu. Fanu tiba dafngu marin mukalafin, dan disunatkan mencegah orang yang lewat di depannya orang sholat, tempatnya orang salat. Waharuma mururun hina idin, maka haram lewat depan orang yang sedang sholat. Jadi melipir, kalau sudah ada garisnya ya nggak apa, di sebelah garis ini orang sholat, ini ada garis ya, kalau kita mau lewat ini aja ya, ini pura-pura misalnya kiblat di sana ya, kalau lewat ya di sini, ini belakangnya, jangan di sini, nggak boleh, haram tuh nggak boleh. Kecuali terpaksa ya gimana lagi. Nah kalau nggak ada garisnya kan kasihan, nggak ada garisnya, jadi berarti sudah jarak 7 meter aja masih di depannya itu. Ya, jarak 1 kilo, maka perlu dikasih batas, garis minim. Waqala al-Baghawi fi syarhi sunnah, Imam Baghawi mengatakan dalam syarah as-sunnah, idza bayyana al-imamu mau dengan sholati bingason au ghairiha la hajatal lil ma'mumina ila gharzil nganzati wa ghairiha. Kalau si imam sudah menaruh tongkat, ya bisa tongkat juga toh pembatasnya itu. Tongkat tak lebih sempurna ya pakai penutup kain, kalau enggak ya tongkat. Misalnya gini, ini imam. Kalau imamnya udah ngasih tongkat ini, makmumnya nggak perlu lagi. Kan itu dah, makmumnya ngedeknya tongkat dewe. Kemblu tenan. Lima rawa Abu Dawud, idza shalla ahadukum falyaj'al tiqa'a wajhihi syai'an. Wis sereng iki. Wis diwaca rong mau? Sebagaimana diriwayatkan Abu Dawud, ketika salah seorang di antara kalian sholat, seyogianya dia membuat di depannya itu sesuatu fal yang sip ngason, dirikan apa di situ pakai tongkat depannya. Fa'ilam yakun mahu ngason fal yuhatid baina yadeh. Kalau tidak ada tongkat ya digaris. Sumala yadurhu ma marra amamahu. Kemudian sehingga tidak ada orang lewat yang mengganggunya. Kalau sudah digaris kan orang akan lewat di luar garis, tidak mengganggu. Wa saykhani idza salahtukum ila sa'in yasturhu minan nas farada'atun ayyahtaza baina yadayhi falyadfa'hu. Yang Bukhari Muslim meriwayatkan kalau salah seorang di antara kalian itu sholat, kemudian dia sudah menutupi tempat sholatnya itu, sudah membuat ini lagi sholat ditutupi kayak kalau kita sekarang gampangnya itu kalau sholat di lapangan pas hari raya itu imamnya sudah bikin kayak begitu. Kemudian ada seseorang yang mau lewat di situ, ya kayak kebangetan itu. Udah ditutup gitu masih mau lewat di depannya itu. Maka laranglah, cegahlah. Fa inna ba fal yuqatilhu, kalau tidak mau dilarang dicegah, lawan. Ini berarti kebangetan, itu adalah menghina ini adalah. Dan minta permisi sholat dengan tempat. Mungkin itu musuh yang mau membunuh masalahnya kan zaman dulu. Jangan salah paham, nanti kamu sholat, bawa pedang, siap-siap, awas nanti kalau ada orang lewat depan, wah pedang,
Ya kamu memang iblis namanya itu. Tidak memahami dengan sepenuh-penuhnya yang dimaksud Nabi. Fa innama huwa syaitonun. Karena yang seperti itu setan, musuh berarti kan. Udah kita sholat, udah masih tutup. Ini masih lewat di depan kita. Nah, itu mungkin dia lewat itu mau membunuh kita. Ada? Tapi yang jelas itu setan kata Nabi. Bentuknya bisa orang, bisa jin. Nah ini itu. Dilarang nggak mau lagi. Jangan lewat, udah ada batasnya itu kok. Ya di dalam masjid orang berdesak-desakan lewat depannya ya biarin ora terus pras-pres. Dan keadaan maksudnya ini kan musuh tau. Oh ini orang mau ganggu sholat ini atau mau membunuh, mau nyerang ini. Wa huma lau ya'lamu almaru baina yadayil musalli ila sutra madza alaihi minal ismi lakana ayyakifa arba'ina khirrifan khairan lahu min ayyamura baina yadayhi. Juga dari Imam Bukhari dan Imam Muslim, seandainya orang yang mau lewat di depan orang yang sholat yang sudah memakai penutup itu, memakai pembatas itu, dia tahu dosa apa yang akan dia peroleh kalau lewat di depannya, maka dia akan merasa lebih baik menunggu 40 tahun daripada lewat di depan orang sholat. Lebih baik nunggu 40 tahun. Orang mau lewat tapi harus melewati depannya orang sholat. Harus nunggu tuh. Nunggu orang sholat itu berapa? Paling 10 menit. Enggak sabar langsung lewat. Karena dia enggak tahu dosanya lewat di depan orang yang sholat. Kalau dia tahu, dia rela menunggu 40 tahun, jangankan cuma 10 menit, 40 tahun saja rela daripada menanggung dosa yang besar kan itu. Kalau dalam keadaan tidak terpaksa. Dalam keadaan terpaksa ya gimana lagi, terutama kalau pas masjidnya rame apa ya gimana, kadang-kadang kita harus nggak apa-apa, itu kan terpaksa. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, wallahu a'lam.